Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Ada sukacita amin di tempat ini. Haleluya. Kita bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari tanggalkan segala beban perkara dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita fokus menyembah Yesus, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah buat kita. Dia hadir di tempat kita. Dia melawat setiap hati kita. Mari datang kepadanya dengan ucapan syukur. Terima kasih.
Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hati kita. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami segala puji yang bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Boleh katakan bersama-sama, segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Kuduslah berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Boleh berikan tepuk tangan kiri kanannya, katakan Allah kita dahsyat dan berkuasa. Segala pujian dan segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garis dan suku dan
Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan pada hari ini. Kita percaya Dia satu-satunya Tuhan yang menciptakan segala yang ada di bumi ini, amin. kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada Tuhan. Kami masih boleh memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Itu karena kasih setiamu Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, Kau senantiasa bersama dengan kami Yesus. Kaulah penolong dalam kehidupan kami, dan Kaulah jawaban dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu dan nama-Mu Yesus.
Hamba-Mu terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku selamat hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Berikan kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Yes, Jesus. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari sebuah kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, Ya Tuhan, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, Selalu terbukti di dalam kesesakan. penolongku yang Sekali lagi katakan terlalu ajaib, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas kasih setia-Nya, bersyukurlah atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, oh. Oh Bapa yang mengasihi kami, oh Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu itu tetap untuk selama-lamanya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami.
Terima pemulihan dari Tuhan. Ku disembuhkan. Izinkan Tuhan menyembuhkan kita. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan. Dia ada di tengah-tengah kita memulihkan kita. Dia ada di tengah-tengah kita untuk menyembuhkan kita. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan. Oh, oh, ku dipulih, ku disembuhkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Oh, ku dipulih, ku disembuhkan, ku disembuhkan. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu. Ku sekali lagi dengan segenap hati katakan, oh, oh, ku dipulihkan, ku disembuhkan, disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Oh, oh, ku dipulih, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku percaya, oh, ku percaya mujizat-Mu ku percaya mujizat-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mengasihi kami. Apapun keberadaan tempat ini saat ini Tuhan, Kau mampu memulihkan. Kau mau memulihkan. Firman-Mu katakan, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh biru-biruku kau sudah disembuhkan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan. Kami pulang dari tempat ini membawa kelepasan. Kami pulang dari tempat ini membawa kesembuhan. Dan kami percaya sukacita surga itu memenuhi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Biar kami mengerti kebenaran-Mu. Jangan sembunyikan hadirat-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Biar kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami lawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom. Shalom. Agak sumuk kayaknya ya. Ya, puji nama Tuhan kalau kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah. Saya percaya itu semua anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa berita penting yang ingin saya sampaikan, saudara, seperti biasa. Yang pertama, nanti sore kita ada training penginjilan, saudara. Apa, saudara? Training penginjilan. Ada beberapa teman-teman dari tim misi dari Amerika. Mereka tinggal di Malang dan mereka mau mengajari kita bagaimana cara menyampaikan Injil kepada orang lain, saudara. Jadi karena itu jangan sampai saudara ketinggalan. Bagi saudara yang punya waktu dan rindu bagaimana tahu cara menginjilan, silakan nanti datang ke Ngujang jam 5 kalau saya tidak salah, jam 4 lah. Jam 4 saudara nanti ke Ngujang. Habis nanti training penginjilan kita akan kumpul dengan orang-orang yang biasa kita layani. Saudara, setiap hari Minggu sekarang kita ngumpulin orang-orang yang ada di Ngujang. Kita ajak mereka makan. Setelah makan kita ajak mereka cerita-cerita, saudara, sharing-sharing, saudara. Jadi saudara boleh ikut nanti untuk acara itu, saudara ya. Yang kedua saudara, Family Day kita tinggal 10 hari lagi. Jadi tolong nanti para pemimpin kesan dan DPJ bisa kumpul sebentar. Kita akan membahas tentang bagaimana persiapan Family Day ini, saudara ya. Kita tahu bahwa Family Day akan kita laksanakan tanggal 9 sampai 10 ya di Karanggongso, di Perigi. Dan dari daftar yang saya lihat sudah ada 65 orang yang mendaftar. Jadi yang belum mendaftar bolehlah ikut, saudara ya. Acaranya pasti seru ya. Acaranya pasti seru. Jadi bagi yang belum mendaftar boleh daftar ya. Saudara akan merasa rugi nanti kalau nggak ikut, saudara. Pasti rugi, saudara, karena asik di sana, saudara ya. Yang ketiga, saudara, yang ingin saya sampaikan, tolong doakan besok saya dan istri beserta Mas Hendri dan Mbak Esti akan ke Malang. Saudara, kita tahu semua bahwa saat ini kita sedang menangani Ibu Satifah, saudara ya. Sutifah ya. Bu Sutifah ini kita temukan di Ngujang, saudara. Beliau dulu Kristen, belasan tahun di sebuah gereja, sampai satu saat suaminya meninggal dan ibu ini kena tumor. Dan dia nggak punya anak, nggak punya keluarga. Akhirnya kita ngerawat beliau dan kita sudah urus BPJS-nya, kita daftarin ke rumah sakit. Beberapa kali kita kontak di rumah sakit, ternyata rumah sakit Tulungagung nggak bisa nangani. Jadi harus ditangani di rumah sakit Saiful Anwar Malang. Jadi ada tumor di kandungan dan ada indikasi kanker juga. Tentu butuh waktu yang lama nanti di sana. Kita juga akan cari orang yang akan menjaga beliau di sana, di Malang, sampai nanti semua proses periksa, proses operasi, pasca operasi. Dan ya, saya pikir ini bagian kita, saudara. Ini bagian kita. Kita nggak bisa tutup mata dengan hal-hal kayak gini. Karena beliau juga anak Tuhan, saudara. 4 tahun ibu ini tidur di kuburan, saudara. Di kuburan Ngujang, saudara ya. Saudara kalau masih bisa tidur di rumah, saudara, dan walaupun cuma pakai tikar, itu masih puji Tuhan, saudara. Ibu ini tidur di kuburan, saudara. Jadi sebelum masa depannya datang, dia sudah menghampiri masa depan. Untungnya di sampingnya ada rumah masa depan cerah, saudara. Jadi dia bisa melihat masa depan cerah, saudara. Ya, doakan, saudara. Tentu kita nanti akan butuh banyak biaya ke sini karena menangani kanker itu butuh waktu yang lama, saudara ya. Dan gak mungkin kita bawa Tulungagung, Malang, itu jauh lebih melelahkan. Jadi mending kita tinggalkan di Malang, kita siapkan orang yang merawat, terus kita pantau, saudara. Kebetulan, dan saya yakin tidak ada yang kebetulan. Anak kita, saudara ingat dulu yang namanya Kristo, anaknya Bu Neti,
yang dulu kita juga yang sekolahkan saudara dari SD. Sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Jadi ternyata Tuhan atur semua luar biasa saudara. Jadi dulu dia sempat di Rumah Sakit Mardi Waluyo. 1 tahun terakhir pindah ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Begitu dibilang rujuk ke Malang. Waduh saya sempat stres saudara. Gimana ngurusnya nih? Keingat saudara, oh ya ada Kristo di sana. Langsung saya telepon, Kristo tolong kita. Saya bilang, oh siap Kak katanya. Jadi Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Satu hal yang saya lihat gini saudara ya. Bu Sutipa ini saya tidak kenal. Mungkin beliau sudah lama putus asa dengan hidupnya. Mungkin dia sudah pasrah dengan hidupnya. Beliau anak Tuhan saudara. Aktif di gereja belasan tahun. Saya tidak sebut nama gerejanya saudara. Sampai akhirnya dia tidak ada yang ngurus lagi saudara. Bertahun-tahun. Mungkin beliau pikir Tuhan sudah lupakan saya. Tuhan sudah nggak peduli sama saya. Buktinya saya nggak punya suami, nggak punya anak, sakit-sakitan, tidurnya di kuburan. Tapi saudara tahu nggak? Di dalam seruan hatinya, Tuhan pasti mendengar. Amin. Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan mendengarlah, makanya Tuhan kirim kita. Tuhan kirim kita. Dan saya percaya ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Baik bagi kita maupun bagi Bu Sutipa saudara. Saudara, mungkin saudara berpikir, mungkin Tuhan sudah lupakan saya. Buktinya hidup saya berantakan kayak gini. Tuhan tidak pernah melupakan hidupmu. Amin. Hanya tunggu waktu. Selama engkau tetap berseru kepada Tuhan. Selama engkau betul-betul berharap sama Tuhan. Percayalah, ada waktunya. Pertolongan itu pasti datang. Amin. Karena itu katakan kiri kananmu, bro, jangan cepat-cepat putus asa bilang. Mujizat itu masih ada bilang saudara, amin. Mujizat itu masih ada. Siapa sangka kita ketemu sama Bu Sutipa. Ini gak nyangka saudara. Saudara, itu kisahnya itu saya cerita ya, supaya saudara mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa kasihnya saudara. Tidak pernah terpikir saudara, suatu saat ada jemaat Jombang namanya Pak Yoyo. Pak Yoyo bilang gini, Pak Fri, saya itu pingin kerja di Tulungagung, supir Grab. Kayaknya Tulungagung Grab lebih oke deh katanya. Tolong carikan saya kos-kosan dia bilang. Aduh ngapain kamu ngekos saya bilang. Udah kamu tinggal di gereja aja di Ngujang saya bilang. Biayanya gimana? Gratis saya bilang. Gratis. Akhirnya dia tinggal di Ngujang saudara. 1 minggu. Di tengah-tengah dia tinggal di Ngujang dia ketemu sama Bu Sutipa. Lewat dia kita ketemu sama Bu Sutipa. Setelah itu dia gak jadi nge-grab di Tulungagung saudara. Dia kembali ke Jombang saudara. Tapi tidak cukup sampai situ perjalanannya. Ternyata dia punya hati buat Tulungagung saudara. Khususnya buat Ngujang. Akhirnya dia hubungkan kita dengan tim misi. Yang ada di Malang. Untuk membantu kita. Bagaimana cara pelayanan misi yang baik saudara. Makanya nanti tim misi dari Malang ini. Ada juga Ido di situ anak kita saudara. Ternyata. Dan mereka nanti akan ajari kita bagaimana caranya memberitakan Injil. Amin. Dan saya percaya ini momentumnya Tuhan bagi gereja ini. Amin. Gereja kita nggak punya uang banyak. Beban gereja kita cukup berat saudara. Kita mikirin biaya gedung aja sudah nyut-nyut saudara. Tapi saya tahu ini proyeknya Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Saya tadi sharing saudara sama adik saya saudara. Saya sharing sama adik saya saudara. Tadi pagi. Saya bilang, saya lagi ngurus ini, saya bilang. Saudara tahu, tiba-tiba dia sharing sama temannya. Kebetulan temannya ini kolonel, saudara. Saudara tahu, kolonel itu bilang, saya bantu. Saya bantu. Aduh, terima kasih Tuhan. Jadi dia kirim tadi uang untuk membantu perjalanan kami besok, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Wow. Dan salah satu kombes, polisi, dia bilang, saya nanti mau utus ajudanku. Nanti siang ada ajudannya mau datang ke sini mau ketemu saya, saudara. Dia mau lihat apakah ada yang bisa dibantu, dia bilang. Saudara tahu, ketika kita peduli sama orang susah, itu kesusahan siapa, saudara? Kesusahannya Tuhan. Kita hanya perpanjangan tangannya Tuhan, amin. Karena itu jangan pernah ragu membantu orang susah. Apalagi itu anak Tuhan, saudara. Jangan pernah ragu menolong orang miskin, saudara. Apalagi itu anak Tuhan. Karena yang kau urus itu anaknya Tuhan. Kalau ada orang yang membantu anakku saja, saudara. Ya, saya itu
wah rasanya senang dan ingin membalas kebaikan orang yang membantu anak saya. Betul nggak saudara? Betul nggak? Apalagi Tuhan. Semua orang percaya di dunia ini anak Tuhan. Jadi kalau engkau tahu ada teman-teman kita yang susah, anggota kesan yang susah. Jangan overthinking dulu. Lakukan dulu sesuatu untuk membantu dia. Amin. Amin. Kok nggak ada yang amin saudara? Mari, saya rindu gereja ini bukan cuma sekedar pintar berteologi, pintar acting, tapi kita mau do something. Dan itu kita lakukan sejak gereja ini berdiri. Kita sudah menyekolahkan berapa puluh anak, saudara. Kita biayain, saudara. Kita sudah tampung berapa anak, saudara. Kita tampung. Saya percaya kalau kasih Tuhan itu dinyatakan. Wow. Saya jamin hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oke. Saudara, tema khotbah yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah love one another. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Saya mau ngajak kita baca Alkitab kita ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 23 sampai 37 agak panjang saudara. Saya akan bacakan dengan cepat saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Mencoba Yesus katanya, guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kelihatannya dia peduli dengan hidup yang kekal saudara. Kelihatannya. Dia kelihatannya peduli mau masuk surga atau tidak. Tapi ternyata tidak saudara. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kata Yesus. Ayat 27 jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatan demikian, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi lihat, ahli Taurat ini tahu kebenaran, tapi Tuhan tahu dia tidak melakukannya. Makanya Tuhan bilang, perbuatlah demikian kalau kamu sudah tahu. Jangan cuma tahu toh, tapi lakukan. Lakukan. Coba katakan kiri kanan, kok kayak kita ya, tahu tapi nggak melakukan. Kok mirip ya kayak ahli Taurat kita ya bilang. Kita sih sudah tahu tapi tidak melakukan bilang. Makanya Tuhan katakan kamu sudah tahu lakukan katanya. Oke, jawab Yesus. Oke, tetapi lihat dia nggak mau ini saudara, nggak mau kalah, dia ngeles saudara. Tetapi untuk membenarkan dirinya ahli Taurat ini, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kita kan suka kayak gitu. Tuhan bilang bantu. Tuhan dia kan, siapa sih dia? Siapakah sesamaku manusia kata dia. Aku sih mau melakukannya tapi mau lakukan buat siapa kata dia. Siapa? Jawab Yesus, menarik. Tuhan Yesus tidak langsung kasih jawaban tapi dia kasih sebuah kisah. Dia kasih sebuah kisah perumpamaan atau kisah. Ini saya yakin ini kisah saudara. Dikatakan gini, jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yeriko itu di bawah saudara, Yerusalem di atas. Dan Yerusalem itu tempat ibadah. Ya, kemungkinan orang yang dari Yerusalem ke Yeriko itu orang yang habis ibadah. Kemungkinan salah satunya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Berarti yang jatuh ini dari Yerusalem. Kemungkinan dia habis gereja, habis pelayanan, habis dia aktif gereja. Dia dirampok saudara dikatakan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Standar setengah mati ini mungkin minimal pingsan lah saudara. Habis digepukin dia saudara. Pulang gereja digepukin. Kira-kira kalau saudara ketemu orang kayak gini, kalau saudara mengalaminya saudara bilang apa?
Tuhan, masa sih saya habis gereja kok saya kerampokan? Mana sih pertolonganmu? Mana sih penjagaanmu? Sering kita kayak gitu, betul? Saya kan habis dari Yerusalem kok saya malah dirampok katanya. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Pendetanya lewat, saudara. Imam itu kan pendeta, saudara. Melihat orang itu, apa yang dilakukan? Melewatinya dari seberang. Dilihat dirampok. Oh, dirampok, kasihan. Pergi. Itu pendeta, saudara. Pendeta, saudara. Katakan sama temanmu, itu bukan pendeta MDC bilang. Itu bukan pendeta MDC bilang. Itu bukan pendeta MDC. Demikian juga seorang Lewi. Lewi ini para pelayan-pelayanan, song leader, para singer, koordinator, apa namanya itu? Evaluasi. Kemudian juga seorang Lewi datang ke tempat itu dan melihat orang itu, apa yang dilakukan? Melewatinya. Padahal bisa jadi satu gerejanya, saudara. Padahal satu gerejanya. Oh, kasihan, pergi. Katakan di sini nggak ada pelayanan kayak gitu, bilang. Nggak ada di sini, bilang. Lalu datanglah siapa? Orang Samaria. Saudara tahu orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu orang yang kastanya di bawah orang Yahudi. Dan orang Samaria dan orang Yahudi nggak pernah akur. Karena apa? Orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah keturunan orang Israel yang kawin dengan suku-suku Israel yang ada di sekitar orang Israel. Kan Tuhan melarang orang Israel kawin dengan orang yang bukan Israel. Orang Samaria ini perkawinan campur. Artinya dia bukan orang yang aktif di gereja. Mereka bukan orang gereja. Padahal yang dirampok orang gereja. Ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ternyata dia seorang pedagang, saudara. Bukan full timer, bukan pendeta, bukan pelayan Tuhan. Pedagang. Dan ketika ia melihat orang itu, apa yang lakukan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita sering kali dengar gini. Saya kecewa sama orang Kristen. Yesus nggak ada yang peduli. Justru orang non-Kristen yang peduli sama saya. Tamparan ke muka saya. Apalagi itu pelayan ibu. Ibu Sutiva, ketika dia sakit tinggal di kuburan, yang memelihara hidupnya seorang pengamen yang bukan anak Tuhan. Karena dia nggak bisa kerja. Kondisi perut besar itu mau kerja apa? Cuci aja nggak bisa. Bertahun-tahun dia dipelihara. Orang non-Kristen. Kerjanya pengamen. Padahal ada berapa banyak orang kaya Kristen di Tulungagung. Itu yang menampar muka saya. Saya bilang, ibu, saya akan urus ibu sampai semampu saya saja. Kita akan perjuangkan. Masalah ibu sembuh atau tidak, itu urusannya Tuhan. Saya sebagai anak Tuhan, saya akan lakukan kewajiban saya. Tadi malam, saya jam 10 malam, saya ditelepon sama seseorang. Kebetulan kenalan saya. Kak, kakak kenal sama ini enggak? Disebut satu nama. Iya, kenapa? Dia tadi mau bunuh diri. Dan ini sudah beberapa kali dia mau bunuh diri. Kebetulan dia anak seorang pemulung. Dan papa mamanya sudah meninggal. Saya kenal dia waktu kecil. Waktu saya di Malang. Saya kenal dia waktu itu. Dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia putus cinta. Waduh, saya bilang. Terus gimana aku bilang? Kami bingung mau ngapain. Saya bilang,
kejar dia. Kebetulan saat itu dia tinggal diselamatkan oleh temannya, diselamatkan oleh seseorang. Aku bilang, coba temui dia. Kalau dia mau suruh ke Tulungagung, saya bilang. Biar Daud nanti yang ngurusin dia. Suruh ke Tulungagung, saya bilang. Ini lagi di terapi. Kalau jadi nanti siang akan dibawa ke Tulungagung. Saya tanya, pendetanya gimana? Pendetanya sudah angkat tangan, dia bilang isjarnuai katanya. Saudara, come on. Jadi kalau jadi nanti ini saudara, kita tambah satu lagi orang yang akan kita urus saudara. Saya bilang kirim ke Tulungagung, kita akan bina, bila perlu kita bukain usaha. Saya suruh dia jualan pangsit babi. Jemaat disuruh nggak mau. Saudara, setiap jiwa berharga, amin. Setiap jiwa berharga. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraknya hatinya oleh belas. Masihkah saudara tergerak melihat orang yang susah? Atau kau berkata itu bukan urusan? Halo? Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lihat, nyiraminya dengan apa? Minyak dan anggur. Tentu minyaknya itu bukan minyak nyong-nyong. Bukan. Tentu minyaknya itu bukan minyak jelantah, bukan solar, bukan. Tapi itu minyak obat, saudara. Dan anggur. Dan kita tahu minyak dan anggur itu mahal. Kemudian ia menaikinya ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, perhatikan. Ada sebuah pernyataan gini, saudara. Orang tidak peduli seberapa banyak pengetahuan kita, sampai mereka tahu seberapa peduli kita terhadap mereka. Kenapa anak-anak kita itu sudah kita nasihati, tapi dia tidak berubah? Mereka gak peduli kita mau bicara apa sama dia, sampai dia tahu bahwa engkau peduli sama dia. Satu tindakan kasih itu lebih berharga dari 1000 nasihat. Satu tindakan kasih dan keteladanan itu jauh lebih berharga dari 1000 nasihat. Jadi kalau engkau belum mau memberikan teladan dan belum mau mengasihi, jangan coba-coba menasehati. Nasihat kita itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu tanda yang paling menonjol dari anak Tuhan adalah mengasihi. Karena Bapa kita itu adalah pribadi yang mengasihi. Bahkan Alkitab katakan dia adalah kasih. Saudara, kalau saudara ingin tahu saya ini sudah jadi anak Tuhan atau tidak? Caranya gampang. Apakah genetik Tuhan itu turun dalam hidup? Yang membuktikan anak saya itu, Gaby itu anak saya, Joseph anak saya apa? Genetik saya itu turun, DNA saya turun dalam diri anak saya. Dan DNA itu pembawa sifat, pembawa karakter. Kalau bapaknya suka mengasihi, anaknya pasti mengasihi. Kalau bapaknya suka menipu, anaknya kemungkinan suka menipu. Kalau kita bilang kita punya Bapa adalah Tuhan yang mengasihi,
harusnya kita juga mengasihi. Kalau kita nggak suka mengasihi, kita perlu bertanya, siapa Bapak kita? Apalagi saudara pembohong. Alkitab katakan, iblis itu bapa segala penipu, bapa segala pembohong. Kalau ada orang suka bohong, suka nipu, siapa bapaknya saudara? Iblis. Tapi kalau dia suka mengasihi, itu tanda kalau kita anak. Saya sebelum bertobat saudara, setiap lihat orang itu suka menghakimi. Termasuk orang yang melakukan dosa, saya suka hakimi. Padahal saya melakukan dosa yang sama. Tapi ketika mulai bertobat saudara, setiap lihat orang itu ada compassion, ada belas kasihan. Belas kasihan. Itu yang membuat saya nggak tahan saudara. Setiap ada orang bilang, Kak, ini saya nggak bisa sekolah, tolong saya. Udah kamu ke rumahku. Kemarin ketika ada orang telepon, Kak Bri ini gimana ini, kita bingung mau ngapain. Dia nggak punya orang tua, dia mau bunuh diri. Kirim ke Tulungagung saya bilang. Bagaimana nanti hidupnya? Itu urusan belakang. Saya nggak pusing. Waktu saya tampung Daud, banyak orang tanya gini, kamu nggak takut? Kamu nggak kenal Daud loh? Kamu nggak tahu latar belakangnya loh? Kamu nggak tahu niatnya loh? Kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kasih itu mengalahkan kecurigaan. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Makanya orang yang hidup dalam kasih, dia tidak akan dikuasai ketakutan. Tidak akan. Tanda kita anak Tuhan, kita hidup mengasihi. Papa saya itu waktu datang ke rumah saya, dia bingung. Dari mana aja orang ini kau bawain katanya. Kayak mana kau ngasih makan mereka? Jangan pikirin orang terus. Rumahmu aja belum ada. Mikirin orang katanya. Aku bilang, rumahku Tuhan yang ngurus. Saya bilang, ya benar saudara. Papaku pulang dari rumahku, saya bisa bangun rumah. Tuhan tahu, waduh anak ini kasihan. Udah dimarah-marahi bapaknya. Karena dia nggak punya rumah. Karena sibuk ngurusin anakku, kata Tuhan. Ya udah nak. Ya, kamu bangun rumah. Membuktikan saudara. Jadi kalau saudara mau dipelihara Tuhan, peliharalah anak-anak Tuhan. Amin. Saya melihat dengan kepala saya sendiri. Orang yang suka mengasihi tidak akan mungkin kekurangan. Gak mungkin kekurangan. Tidak akan mungkin. Makanya Amsal katakan ada banyak orang yang menyebar harta. Ada orang yang menggenggam harta tetapi tambah miskin. Tapi ada orang yang menyebar tapi bertambah kaya. Saudara, kita lihat sendiri. Saya sudah bahas tadi saudara. Jadi satu saat ahli Taurat ini ingin menguji Yesus. Dia ingin menguji. Dia bukan karena ingin tahu, tapi ingin ngetes saudara. Ada banyak orang datang kepada Yesus bukan karena ingin dipulihkan, tapi ingin menguji Tuhan. Tandanya apa? Dia bilang gini, kalau memang Tuhan itu baik, kalau memang Tuhan itu berkuasa, dia ingin menguji Tuhan. Hati-hati. Sering kan kita dengar gitu kan? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidupku kayak gini? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa saya tidak disembuhkan? Dia sama dengan ahli Taurat yang hanya ingin menguji Yesus. Dan orang-orang kayak gini tidak akan pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal. Seolah-olah dia ingin tahu tentang hidup kekal, padahal dia nggak mau tahu. Tapi Tuhan menjawab, oke, kamu kan ahli Taurat nih. Kau ingin tahu hidup yang kekal? Lakukan hukum Taurat. Terus tanya, hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat itu kalau dilipat. Dari sekian banyak itu. 39 kitab ya. Itu hanya dua kalimat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, Alkitab katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa?
standar yang kita pakai untuk orang lain itu sama dengan standar yang kita pakai terhadap diri kita. Kalau engkau tidak suka dimaki, jangan memaki, itu mengasihi. Kalau engkau tidak suka ditipu, jangan ditipu. Kalau engkau tidak suka makan makanan itu karena itu kotor, jangan kasih ke orang. Saya kadang ngamuk saudara kalau lihat ada pengusaha-pengusaha nyumbang makanan ke gereja. Tahu-tahunya makanan itu yang sudah kadaluarsa. Oh, jahat. Sering saya alami gitu. Nyumbang pakaian-pakaian kepada orang-orang yang gempa. Tapi yang dikasih pakaian yang sudah robek-robek gak layak pakai. Banyak model-model kayak gini saudara. Kalau engkau tidak suka itu, jangan kasih ke orang lain. Maka saya ajari anak-anak saya. Keluarga saya. Kalau engkau ngasih sesuatu sama orang, jangan pernah ngasih asal. Daripada kamu ngasih asal, mending jangan kasih. Kasih yang terbaik saja. Kalau kamu ngasih sesuatu ke orang karena kamu tidak suka itu atau kamu nggak merasa nggak layak itu untuk dimakan, jangan coba-coba kasih ke orang lain. Kau jahat. Jadi hukum Taurat itu kalau dilipat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu standarnya. Wow. Begitu ahli Taurat ini mendengar saudara, berat juga. Enggak jadi masuk surga nih katanya. Dia sih enggak masalah mengasihi Tuhan, enggak masalah saudara. Enggak masalah bagi dia. Karena apa? Siapa yang mau menilai saya mengasihi Tuhan atau tidak? Siapa yang bisa nilai? Enggak ada. Jadi bagi dia enggak masalah. Oh, mengasihi Tuhan aku sudah lakukan karena aku ahli Taurat. Tapi masalahnya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara baca di kitab Matius dikatakan kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak digerakkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Saudara pelayanan, kalau saudara melayani bukan karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu nggak ada nilainya. Saudara membantu orang lain, kalau itu tidak digerakkan karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, di hadapan Tuhan tidak ada nilainya. Dia pikir, kasih kepada Tuhan aman. Siapa yang mau menilai saya? Siapa yang tahu saya mengasihi Tuhan? Pasti semua nggak berani menilai. Yang masalah bagi dia, kasih kepada sesama. Halo? Karena orang bisa nilai kita mengasihi orang lain atau tidak. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Artinya menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Mesti aja orang bisa lihat dia menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dia imam, ahli Taurat, tiap hari hidupnya di bait suci, ngerjain urusan-urusan ke bait suci. Jadi yang disebut dengan mengasihi Tuhan apa saudara? Mengasihi Tuhan melalui pujian penyembahan. Ahli Taurat ya ahlinya lah di situ ya. Apalagi mengasihi Tuhan dengan apa? Mentaati perintah-perintahnya. Ahli Taurat itu sangat menguasai perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan apa lagi? Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Mereka di bait suci sangat dekat saudara. Mengasihi Tuhan berarti mengutamakan dia. Secara kedagingan mereka melakukan ini. Saudara, kita gampang sekali bilang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah kita suka menyembah Tuhan? Apakah kita suka mentaati perintah Tuhan? Apakah kita suka dekat sama Tuhan? Apakah kita suka mengutamakan Tuhan? Itu tanda orang mengasihi Tuhan. Bagi ahli Taurat, mengasihi Tuhan tidak masalah. Karena dia merasa dia sudah melakukan semuanya itu. Yang menjadi masalah bagi dia adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara nanti kalau baca ya, kalau saudara nanti baca di kitab Wahyu saudara, saya baru dibukakan Tuhan beberapa waktu yang lalu saudara. Dulu saya salah tangkap tentang hal ini. Kitab Wahyu dibilang gini, aku tahu segala perbuatanmu, engkau itu tidak tahan melihat pengajar sesat,
Engkau tidak tahan melihat ketidakadilan. Engkau tidak tahan, engkau lakukan apa saja untuk Tuhan. Tetapi aku, karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula, dia bilang, aku memuntahkan apa juga. Di kitab Wahyu nanti saudara baca. Karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Saya dulu berpikir, ini kasih yang mula-mula, ini kasih kepada Tuhan. Bukan. Orang-orang di kitab Wahyu itu, di Laodikia kalau saya tidak salah itu saudara. Di Laodikia kalau tidak salah saudara pelajari. Mereka itu mengasihi Tuhan. Tapi yang hilang dari mereka adalah kasih terhadap sesama. Sesuatu akan saya bahas nanti ini. Mereka kehilangan kasih terhadap sesama. Kepada Tuhan tetap. Mereka terhadap kebenaran mereka ngotot. Terhadap orang-orang penyesat mereka lawan. Terhadap perbuatan-perbuatan baik mereka lakukan. Tapi kehilangan kasih terhadap sesama. Kehilangan kasih yang bertobat. Sama dengan ahli Taurat ini. Mereka mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak punya kasih terhadap sesama. Bukankah banyak kita temukan model-model kayak gini saudara? Kalau di gereja, itu malaikat minder lihat dia. Karena rasanya dia lebih rohani dari malaikat. Kalau nyanyi itu sampai gemetar-gemetar, bahasa rohnya sampai bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa apa. Keluar saudara, bahkan sampai tumbang-tumbang. Waduh rohani banget. Sampai malaikat bilang, waduh gak berani saya. Itu terlalu rohani. Tetapi begitu dia pulang dari gereja, iblis atau setan takut sama dia. Kenapa? Karena dia lebih kesetanan dari setan. Senggol dikit bacok. Waduh. Dirugikan dikit, wah tantang. Lebih kesetanan dari setan saudara. Di gereja haleluya. Di rumah haleluya. Hati-hati saudara. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan bilang aku memuntahkan. Dan ini yang menjadi masalah gereja hari-hari ini. Kenapa terjadi perpecahan antar gereja? Kenapa? Karena udah gak saling mengasihi. Gak saling mengasihi lagi. Kita gak mampu lagi melihat orang lain itu dari sudut pandangnya Tuhan. Kita merasa lebih rohani dari dia, lebih penting dari dia. Bagi ahli Taurat, mengasihi Tuhan gak masalah. Tapi yang masalah bagi mereka adalah kasih sesama. Makanya dia kasih pembenaran, dia katakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Kasih kita kepada Tuhan pasti akan termanifestasi melalui kasih kita kepada sesama. Kalau ada orang bilang dia mengasihi Tuhan, tapi dia nggak mengasihi sesama. Kalau ada orang aktif di gereja, tapi istrinya ditempeleng, anaknya ditempeleng, pecat. Makanya selalu saya katakan di jemaat ini, bagi saya, keluargamu itu lebih penting dari pelayanan. Keluargamu itu lebih penting dari pelayanan. Biarlah pelayanan ini karena digerakkan kasih kepada Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Pasti itu. Semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara mengasihi sesama. Karena apa? Hatinya Tuhan itu ada dalam hati kita. Saudara tahu hatinya Tuhan itu? Yang ada dalam pikirannya Tuhan itu kasih. Kasih, 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 kasih. Kalau engkau mengasihi, engkau tidak punya kesempatan lagi kepahitan. Engkau tidak punya kesempatan kecewa. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Wow. Ini membukakan mata saya, saudara. Kita baca sama-sama ya. Baca dengan keras sampai telinga kita dengar, saudara. Perhatikan ini baik-baik. 1 Yohanes 4, 20, 21. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia apa? Kalau boleh? Iya kalau boleh. Iya kadang-kadang. Apa? Ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau ada saudara lihat ada orang kepahitan, adalah dia nggak mungkin mengasihi. Makanya Tuhan bilang kalau kamu nggak mengampuni orang lain, Bapamu di sorga pun tidak mengampuni. Kenapa tidak mengampuni? Karena kita nggak punya kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi orang lain. Itu tandanya saudara. Kalau kita anak Tuhan, kita pasti mengasihi orang lain. Kisah orang Samaria yang baik hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya kemungkinan orang Israel, saya sudah jelaskan tadi. Di tengah-tengah jalan ia dirampok dan dipukuli para penyamun. Serta ditinggalkan dalam kondisi sekarat hampir mati. Imam dan orang Lewi melihat. Dia hanya lihat kasihannya. Kasihannya. Lalu kita lihat respon. Orang saat melihat orang rampok. Imam dan orang Lewi tidak menolong. Orang Samaria menolong. Dan memperlakukan seperti saudaranya sendiri. Padahal orang Israel itu benci banget lihat orang Samaria. Gak suka banget lihat orang Samaria. Saudara coba bayangkan. Saudara sedang jalan. Saudara lihat. Orang yang saudara benci. Itu lagi dihajar orang. Apa yang saudara lakukan? Buat di Facebook. Memang keadilan Tuhan itu benar-benar nyata. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah balaskan perbuatannya terhadap aku. Betul apa betul? Jangan pura-pura enggak tahu. Saudara, kita harus belajar. Orang Samaria dan orang Israel itu gak dekat, musuhan. Kalau jadi orang Israel itu gini saudara. Kalau dia lagi jalan nih ya. Di situ ada orang Samaria. Dia milih putar balik saudara. Dia milih putar balik. Makanya waktu Yesus ketemu dengan wanita Samaria di sumur. Murid-murid heran. Kok bisa kamu kumpul sama wanita Samaria ngomong-ngomong? Gak boleh. Tetapi dendamnya orang Israel dibalas oleh orang Samaria dengan apa? Kasih. Orang Samaria lagi jalan. Kok dilihat kayaknya ada orang Yahudi ya. Habis dihajar ya. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Tergerak oleh belas kasihan. Saya sempat merenung saudara. Kira-kira kenapa ya imam ini tidak mau menolong? Kenapa ya imam dan orang Lewi ini gak mau menolong saudara? Padahal itu kan sama-sama mungkin jemaatnya saudara. Bayangkan kalau pendeta MDC lewat saudara. Ternyata di situ ada jemaat yang lagi bocor ban motor saudara. Tiba-tiba saya bilang gini, kasihan ya. Kalau saudara jadi jemaatnya kepahitan gak saudara? Kurang ajar pendeta, aku pura-pura gak tahu saya lagi susah katanya saudara. Itu yang terjadi sama orang ini saudara. Ada beberapa kemungkinan dan ini yang biasanya kita lakukan saudara. Yang pertama, kenapa orang Lewi dan juga imam ini gak mau menolong? Yang pertama, mungkin takut karena dia najis. Mungkin dalam pikirannya gini,
mungkin udah mati. Dan kalau dia sudah mati, kalau kita menyentuh mayat, kita jadi najis. Itu di Bilangan 19 ayat 11, nanti saudara lihat. Berapa banyak kita nggak berani ngelayanin orang-orang rusak. Karena kita takut nama baik kita bisa melayani pelacur. Ya apa kata orang, pendeta dekat-dekat pelacur. Nangani pemulung. Ngapain nangani pemulung? Nanti kita dimanfaatin loh. Rasa takut kita itu membuat kita akhirnya nggak bisa mengasihi. Salah satu anak yang saya tampung di rumah saya, itu mantan preman yang paling dikenal, anggotanya preman paling terkenal di Medan. Kalau saudara ingat namanya Leo, itu preman di Medan. Dia telepon saya, bang, bawa saya ke Tulungagung. Dia bilang, ngapain kau ke Tulungagung? Terserah mau diapain. Dia udah datang, aku bilang. Udah datang, sekarang dia jadi apa? Jadi pendeta. Kita sekolahkan di I3, sekarang jadi pendeta. Dan ditempatkan di Nias, saudara. Imam ini sama orang lain takut dia najis. Nanti kalau kita ngelayanin para pelacur, nanti kita terkontaminasi. Memang jangan coba-coba kalau saudara nggak mengasihi Tuhan. Makanya melayani itu harus digerakkan kasih kepada Tuhan. Kalau enggak saudara jatuh dalam dosa. Yang kedua apa? Mungkin dia takut ikut dirampok. Waduh dia dirampok. Cepat lari. Nanti kita dirampok juga. Berapa banyak kita nggak mau menolong orang. Enggak, kita dimanfaatin loh. Ya kalau niatnya baik, kalau enggak. Statement ini yang sering saya dengar. Setiap saya nampung orang. Apalagi itu mantan napi saudara. Tampung di rumah. Hati-hati loh. Memang dulu ada mantan napi saya tampung. Hampir tiap hari uang di dompet saya hilang saudara. Waduh. Ya itu konsekuensi. Kita dulu waktu mahasiswa punya moto saudara. Demi satu jiwa. Berapapun harganya kita akan bayar. Ini moto kita. Karena Yesus lakukan itu. Demi jiwa kita. Dia tinggalkan surga. Dia mati di atas kayu salib. Dia bayar harganya. Yang ketiga. Mungkin karena dia gak mau repot. Ini yang paling banyak saudara. Gak mau repot. Gak mau mengorbankan waktu. Tenaga. Pikiran. Waduh urusanku sudah banyak. Tidak ngurusin orang lain lagi. Padahal kita suka ngerepotin Tuhan, betul? Kita ini paling sering ngerepotin Tuhan, saudara. Tapi kita gak mau direpoti sama anak Tuhan. Saya ini, kenapa bisa jadi hamba Tuhan? Salah satu penyebabnya, ada seorang ibu-ibu. Encim-encim. Namanya Ibu Evilia. Dulu dia setiap hari Minggu, dia sudah datang di depan kos saya, dekat kos saya. Dia naik itu loh, hijet, mobil hijet, jemput saya ke gereja. Icem sudah tua, dia bawa sendiri. Jemput saya ngajak ke gereja. Dulu saya pikir, waduh, karena kan yang melayani saya dulu itu Nehemia itu bukan orang NBC, dia orang GPDI. Jadi Tuhan kirim encem-encem ini tiap hari Minggu pagi. Free Natal, ayo ke gereja, katanya. Oke, semangat saudara. Ikut saudara. Dan saudara tahu. Lalu saya jadi hamba Tuhan. Saya WA dia secara pribadi. Saya bilang, Tante, terima kasih buat pengorbanan Tante. Kalau bukan karena Tante setia jemput saya dulu, saya tidak akan mungkin jadi hamba Tuhan, saya bilang. Satu saat saya khotbah di Malang, saudara. Dia pamer. Mobilnya Toyota yang bagus, saudara. Bilang,
Mobilku sekarang baru loh katanya. Wow keren saya bilang. Dari mana? Dikasih anak saya katanya. Saudara, padahal tante ini orang kaya loh. Dia kerja di Bentul. Perusahaan Bentul. Tapi orangnya sangat sederhana sekali. Mobilnya hijet. Tahun 98 itu. Dia mau repot, jemput saya. Setelah 2 bulan saudara saya bilang, tante saya malu dijemput terus. Wes saya naik angkot dewe saya bilang. Akhirnya saya naik angkot saudara. Tapi perbuatan dia 2 bulan itu membekas dalam hati saya. Dan dia dipakai Tuhan untuk membawa saya seperti ini. Mungkin kau bingung apa yang mau bisa kau lakukan. Kau bisa ajak tetanggamu, jemput dia bawa ke gereja. Kita nggak tahu orang yang kau jemput itu suatu saat jadi hamba Tuhan. Anak tetanggamu kau jemput, kau ajak ke gereja. Seringkali kita tidak mau menolong orang lain karena 3 alasan ini. Atau dengan kata lain, kita egois. Katakan kita, bro jangan egois lagi. Ayo, jangan egois bilang. Belajar peduli orang lain. Yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Perhatikan, dia bukan cuma bilang, waduh kasihan ya, saya doakan ya. Tuhan aku doakan sembuh, tinggalin. Bukan itu yang dia lakukan. Sering kita kayak gitu kan. Udah kita tahu orang itu susah, gak bisa bayar uang sekolah anaknya. Kalau kita punya uang, bukan kasihan ya, oh kita doakan ya. Buat mujizat. Waktu saudara doakan Tuhan buat mujizat. Berkati dia supaya dia bisa bayar uang sekolah anaknya. Tuhan bilang dalam hati, keluarkan dompetmu, keluarkan dompetmu. Tidak Tuhan, tidak Tuhan. Tuhan buat mujizat lewat orang lain. Keluarkan dompetmu, tidak Tuhan. Katakan kiri kananmu, kok mirip kayak aku ya bilang. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria ini? Dia mendatangi. Tidak cuma mendatangi. Dia balut mukanya. Wah, saya tahu ini gak mudah saudara ya. Membalut muka orang yang kerampokan. Dia bukan perawat saudara. Halo? Dia balut. Dan dia siram apa saudara? Minyak. Mungkin minyak itu minyak narwastu yang mau dijual dia. Dia pedagang saudara. Bisa jadi dia pedagang minyak narwastu. Dia siram itu saudara. Lalu dia kasih anggur saudara. Sebagai anti. Apa? Supaya dia nggak infeksi. Nggak cukup sampai di situ. Nggak dia bilang, oke, saya sudah balut lukamu, saya sudah bersihkan, kamu pulang. Nah, apa yang dia lakukan? Dia angkat ini orang. Dia naikkan ke keledainya. Berarti dia naik apa? Dia jalan. Dia cari penginapan. Dia cari penginapan saudara. Terus apa yang dia lakukan saudara? Dia masukkan ke penginapan. Dan dia bilang sama yang punya hotel. Kalau sekarang hotel saudara. Dia bilang, Pak, aku cuma punya uang 2 dinar. 2 dinar itu saudara tahu berapa? Itu gaji orang kerja 2 hari. Kalau sekarang orang bekerja 1 hari 100 ribu. Berarti 2 hari berapa? 200 ribu. Mungkin hotelnya ini hotel ya Melati lah saudara. Gak mungkin Barak, gak mungkin Narita saudara. Ya hotel Melati. Dia bilang, Pak, saya ini lagi ada urusan bisnis. Ini orang lagi terluka. Tolong rawat. Ini tak kasih 2 dinar. Nanti aku pulang selesai saya bisnis. Berapa kekurangannya saya bayar? Wow. Saya bayar. Mau kita melakukan itu? Mau kita melakukan itu? Suatu saat ada seorang jemaat datang sama saya. Dia punya masalah keuangan. Itu yang membuat saya berpikir bagaimana untuk jadi seorang pengusaha. Selalu mikirkan bisnis. Saudara. Yes. Suatu saat jemaat ini datang ke rumah. Dia bergumul utang, piutang, kebutuhan. Saya bilang, oke, kita doakan ya. Dia bilang gini apa? Kak Pri, yang doakan saya sudah banyak. Sudah banyak. Yang bantu saya belum ada, dia bilang. Oh itu seperti saya ditempeleng.
Yang doakan saya sudah banyak. Yang bantu yang belum ada, dia bilang. Oh, saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin membantu banyak orang. Jadi kalau saudara sering dengar saya bilang, ayo buka bisnis apa, bisnis apa, bisnis apa. Karena saya nggak mau saudara kekurangan. Amin. Ada banyak orang di luar sana yang miskin, saudara. Kenapa kita nggak pikirkan buka usaha bagi mereka? Makanya di gereja kita ini ada pelayanan apa? Luhur. Profesional luhur. Kita rindu, saudara, buka-buka usaha. Saya punya optimis, saya bilang satu saat kita bisa punya hotel, kita bisa punya perusahaan, kita bisa punya restoran, kita bisa punya banyak hal. Karena apa? Di luar sana ada banyak orang yang butuh kasih Tuhan. Mari kita pikirkan sama-sama. Saya tahu di jemaat kita juga masih banyak yang bingung masalah sekolah anak, bingung untuk makan, bingung untuk kontrakan. Kalau saya punya uang, saya kasih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku 10 miliar Tuhan. Saya modalin satu-satu mereka. Tapi sampai sekarang gak dikasih Tuhan, saudara. Padahal orang sana itu punya uang ratusan miliar loh Tuhan. Mereka pakai untuk dosa, untuk poya-poya. Mau aku yo dikasih 10 miliar aja Tuhan. Serius, itu doa saya, saudara. Itu doa saya. Jadi kalau saudara nanti satu saat ada orang ngasih saya uang 10 miliar, berarti Tuhan jawab doa saya. Saudara, mari saudara. Orang Samaria tidak menolong setengah-setengah. Dia mau mengorbankan tenaganya, pikirannya, uangnya, dan sebagainya. Dia korbankan. Kasih itu harus dipraktekkan. Kasih itu gak bisa dibicarakan saja. Gak bisa didoakan. Do something. Do something. Saya tahu ini berat bagi kita, saudara. Saya lakukan ini bukan ketika saya punya uang. Saat kami belum punya jemaat, istri saya belum kerja, saya belum punya penghasilan, kami sudah nampung-nampung orang. Kami sudah sekolahkan orang. Orang pertama yang kami tampung itu suami istri, saudara. Namanya Freddy dan istrinya. Sekarang gak tahu hilang kemana. Kami lakukan itu. Karena saya tahu itu hatinya Tuhan. Mungkin saudara bilang, enak Kak Pri, uangnya ada sekarang. Istrinya PNS. Kami lakukan saat belum punya apa-apa. Saya buka konveksi saat itu di rumah saya. Walaupun akhirnya bangkrut. Saya buka mie QQ. Masih ingat saudara mie QQ? Mie sayur. Bangkrut. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bangkrut. Tapi tetap kan masih hidup sampai sekarang. Mesin konveksinya nggak tahu di mana sekarang, saudara. Saya pernah buka konveksi. Jualan obat. Itu nggak bangkrut, saudara. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Ia juga tidak melakukan dengan pamrih, saudara. Tapi kan, yang menariknya gini. Dia tidak kasih tahu namanya loh. Ke tukang hotel itu. Artinya apa? Mungkin yang dirampok ini nggak tahu siapa yang nolong dia. Karena dia nggak tinggalin kartu nama, saudara. Dia tulus melakukannya. Kadang kita ini, saya sih pingin nolong Tuhan, Kak, nolong orang lain, Kak. Tapi begitu kita dia nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita marah. Itu nggak tulus, saudara. Ada banyak yang kami tolong melupakan kami. No problem bagi saya, no problem. Setiap anak-anak yang kami tampung, setiap mereka mau keluar, saya bilang sama dia, kamu gak punya hutang apa-apa sama saya bilang. Kamu gak punya hutang apa-apa. Saya lakukan ini bukan karena kamu, saya lakukan ini karena Tuhan. Saya tahu Tuhan mengasihi kamu, saya lakukan. Setelah ini kau lupakan saya, no problemo bagi saya bilang. Memang ya banyak yang melupakan, saudara. No problemo saya bilang. Kesimpulan. Bukti bahwa kita anak Tuhan, kita mengasihi sesama manusia. Karena Bapa kita pribadi yang mengasihi. Bapa kita pribadi yang mengasihi. Yang disebut sesama manusia adalah semua orang termasuk
yang memusuhi kita, saudara. Gak memusuhi, aduh berat. Tuhan bilang apa, saudara? Di atas kayu salib. Kepada orang yang menyalibkan dia, yang menombak lambungnya. Dia bilang, Bapa, ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita mau belajar ke level itu, saudara. Suatu saat saya membantu seorang ibu, saudara. Membantu seorang ibu. Karena dia punya pergumulan ekonomi yang sangat berat. Sampai akhirnya dengan perjuangan akhirnya terselesaikan. Selesai kita bantu, dia keluar dari gereja. Dan dia sebarkan di sana bahwa pendeta prenatal sesat. Terlalu keras, terlalu kaku, sesat. Waduh. Saya biarkan aja, saudara. Saya biarkan. 1 tahun kemudian datang lagi nangis-nangis. Minta bantuan lagi. Saudara apain, saudara? Kutuk jadi kodok. Oh jangan. Jangan, saudara. Kita bantu lagi. Dengan perjuangan kita bantu. Selesai. Setelah kita bantu, keluar lagi. Muncul lagi berita di luar. Pendeta prenatal, pendeta sesat. Sampai detik ini, gak muncul-muncul lagi, saudara. Tapi saya dendam, enggak. Saya ketemu dia biasa. Saya tahu dia ditipu oleh iblis. Dia ditipu oleh iblis. Mari saudara kita. Mari kita belajar mengasihi. Sekalipun orang itu membenci kita. Yang terakhir, mulailah mengasihi dari orang-orang sekitar kita. Keluarga kita, teman gereja kita, tetangga kita. Amin. Coba belajar gini, saudara. Saya sebenarnya ingin melatih anak-anak gini, saudara. Coba saudara lakukan ini. Coba lihat tetanggamu. Coba belajar ya. Perhatikan tetanggamu. Mungkin ada yang miskin. Betul-betul miskin. Datangi dia. Bilang, Bu, mau nggak untuk sekolah anaknya itu saya nanggung? Paling berapa sih? Paling 1 bulan 200.000. Bagi beberapa orang uang 200.000 nggak ada nilainya. Nggak ada. Beberapa orang. Mau nggak saya sekolahkan anak ibu? Terus saya harus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Saya hanya ingin mengasihi anaknya ibu. Coba kalau setiap jemaat ini melakukan itu. Saudara tahu nama kita di Mujang sekarang. Gara-gara Ibu Satifah ini sangat terkenal. Saya di orang-orang Mujang ngomong sama kita. Memang beda orang Kristen itu. Tidak seperti orang lain, agama lain. Di Mujang nama kita ini lagi hot news, saudara. Hot news, saudara. Mereka bilang orang Kristen itu tulus-tulus. Beda sama agama lain. Yang dimuliakan siapa, saudara? Tuhan. Lalu daripada uangmu habis hanya untuk beli hal-hal yang gak penting. COD yang habis kau lihat langsung kau buang. COD lihat buang karena kecewa terus. Bantu aja anak orang sekolah. Saya kadang sedih lihat orang-orang gini, saudara. Jujur saya sedih. Ada orang-orang kaya. Saya bilang, Pak kami lagi membantu ini. Siapa tahu Bapak tergerak untuk membantu. Aduh kami lagi susah sekali. Padahal saldo di rekeningnya masih miliaran, saudara. Makan masih di restoran-restoran mewah, saudara. Aduh, saya bilang, mari saudaraku. Maka kita berkata, aku mau belajar mengasihi. Amin. Mulai dari anak-anakmu kasihi. Istrimu kasihi. Jangan sakiti mereka, jangan lukai mereka. Jangan hitung-hitungan sama istrimu, sama anakmu. Jangan. Kasih tetanggamu, anggota kesan. Kalau ada anggota kesan kita lagi kesusahan. Makanya selalu saya bilang sama jemaat, kalau engkau nggak bisa nyekolahkan anakmu, lapor ke gereja. Kita akan sekolahkan. Bukan kita punya uang. Saudara kalau tahu keuangan kita, ya dengan iman. Tapi sampai detik ini, sudah berapa tahun gereja ini, gak pernah kekurangan. Gak pernah kekurangan. Gak pernah. Semua kita lakukan hanya karena digerakkan kasih.
Kita mengasihi Bapa kita yang di surga, mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri yuk. Melayani, melayani. Dari F mungkin ya. E atau F? Apa itu? F. E. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan sudah mengasihi kita. Maka saudara mengasihi saudara yang lain. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih mengampuni. mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni Sekali lagi mengasihi. mengasihi Saudara, lebih sungguh. mari kita belajar mengasihi. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, ketika engkau tidak mengasihi, mungkin ada banyak orang yang akhirnya tidak bisa mengenal kasih Tuhan. Tahu kok saudara, kenapa Tuhan berkati kita? Lebih dari yang lain. Karena Tuhan mau lewat hidup kita, orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Bukan supaya kita bisa memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Bukan.
engkau mungkin hari ini masih kepahitan sama seseorang, itu karena engkau gagal mengasihi. Minta engkau dipenuhi oleh kasih Tuhan supaya engkau bisa mengampuni mereka. Tanpa kita mengasihi, kita di luar Tuhan. Bukti bahwa kita anak Tuhan adalah ketika kita mengasihi. Karena Bapa kita itu mengasihi. Mungkin kau berkata, terlalu pahit apa yang dia lakukan. Terlalu jahat. Bukankah kita terlalu jahat kepada Tuhan? Karena dosa kita dia harus disalibkan. Dia harus mati tergantung di salib. Adakah dari kita yang hidup tanpa kasih karunia Tuhan? Bukankah kita hidup karena kasih karunia Tuhan? Karena belas kasihan. Mari kita melepaskan pengampunan, melepaskan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu, mungkin bagi engkau mengasihi itu sulit, karena engkau terlalu terluka. Dari kecil engkau mengalami masa-masa sulit. Ada banyak trauma-trauma dalam hidupmu, sehingga engkau gak mampu mengasihi. Siang hari ini, aku akan berdoa supaya Tuhan pulihkan engkau. Supaya kasih Tuhan itu memenuhi hidupmu. Bagi saudara yang ingin dipenuhi kasih Tuhan, boleh letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Bapak, ini kami anak-anak Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali gagal di dalam mengasihi. Kami egois. Kami hanya melihat dari perspektif kami. Kami gak peduli dengan kehendak Tuhan. Penuhi anak-anakmu dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih supaya kami bisa mengasihi orang lain. Supaya kami bisa mengampuni orang lain. Supaya kami bisa menerima setiap kelemahan orang lain. Kami mau saling mengasihi. Kami mau saling peduli. Terima kasih Bapak. Biar kasih itu yang memenuhi kami. Ampuni kami kalau kami gagal dalam mengasihi. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami pulang dari tempat ini. Kami berkemenangan. Roh Kudus bekerja memulihkan umat kita. Pematerikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami tahu Kau mengasihi kota ini, Kau mengasihi penduduk kota ini. Siang hari ini umat-Mu berkumpul memohon belas kasihan. Curahkan anugerah, curahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di kota ini. Celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu dan mereka menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani dari kota ini Tuhan. Lawat kota ini. Kami rindu revival. Kebangunan rohani terjadi di kota ini. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami bawa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola kota ini.
Baik itu Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatif, pegawai negeri sipil, semua Tuhan. Mereka hamba-hamba Tuhan untuk mengelola kota ini Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka dalam membuat kebijakan. Jauhkan dari keinginan-keinginan serakah, memperkaya diri sendiri Tuhan. Biar Engkau yang menolong Tuhan mereka untuk hidup benar. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kota Tulung Agung, bahkan rencana pemilihan kepala daerah. Tuhan, kami minta pemimpin yang betul-betul mengasihi Tuhan. Pemimpin yang betul-betul mengasihi bangsa ini, mengasihi kota ini, mengasihi rakyat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati ekonomi kota ini Tuhan, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan. Berkati semua Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, para karyawan-karyawan. Kau berkati mereka biar mereka bisa menjadi berkat Tuhan bagi sekitar mereka Tuhan. Segala usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang merusak moral kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kota ini, kami serahkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pulihkan kami, biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam atas kota ini. Dan namamu dimuliakan di kota ini lewat gerejamu, lewat umatmu, lewat hamba-hambamu. Kami bersyukur buat kota ini, kami bersyukur buat ibadah kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Kau memulihkan kami, Kau memberkati kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Seluruh umat-Mu tanpa terkecuali, Tuhan aku serahkan ke dalam anugerah Tuhan. Hamba meminta perlindungan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu. Lindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Mampukan kami mengasihi orang-orang sekitar kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memberi dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap bagi umat dari umat-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat, ide, kreativitas di dalam bekerja Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Sertai umat-Mu dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak kami yang sekolah. Berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Jauhkan dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka untuk mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Untuk menemukan masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Suka kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati juga buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka Pak sungguh-sungguh melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka untuk hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memberi dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus jamah, pulihkan mereka, berkati mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Baratani. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat pemulihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan beserta dengan kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah kepada Tuhan. Karena itu pulanglah,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar, diberkati Engkau kandunganmu, diberkati adonanmu, diberkati lebahulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati Engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai Engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Ajaib Tuhan.